PMK Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memberi tips dan praktekkan bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Tips yang pertama, jika ada korban kecelakaan, sebaiknya jangan ditonton, dikerumuni, bahkan dijadikan dokumentasi. Yang kedua, pastikan korban kecelakaan dalam keadaan hidup atau tidak. Kita bisa memastikannya dengan mengecek denyut nadi di bagian tangan ataupun di bagian leher. Selanjutnya, jika korban memakai helm, kita sebaiknya tidak terburu-buru dalam melepas helmnya. Karena jika kita terburu-buru dalam melepas helmnya, bisa berakibat fatal. Korban yang tadinya hanya memiliki luka yang ringan, tetapi ketika kita membuka helmnya dengan secara terburu-buru, menjadi parah di lukanya. Selanjutnya, jika kita akan memindahkan korban, pastikan korban tidak ada luka di anggota tubuhnya. Maksudnya, jika ada tulang yang patah atau di bagian kepalanya ada yang bocor. Selanjutnya, jika kira-kira sudah aman, kita bisa memindahkannya ke tempat yang lebih aman lagi. Lalu kita langsung menelpon rumah sakit dan juga menelpon polisi. Selanjutnya, jika kondisi yang dialami oleh korban kecelakaan yaitu luka-luka yang ringan seperti hanya luka-luka sobekan di tangan atau di kaki, kita bisa melakukannya dengan alat P3K seadanya yang kita punya agar tidak terjadi infeksi pada korban. Selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang tidak terlalu parah dengan alat seadanya. Baiklah, pertama-tama kita siapkan kapas dan juga kita menggunakan obat kuning. Obat kuning di sini kita gunakan untuk membersihkan luka agar tidak terjadi infeksi pada luka. Jadi perlu diingat, jangan pernah memberi alkohol pada luka berdarah karena itu bisa menyebabkan atau memperparah luka. Tapi langkah awal bersihkan luka yaitu dengan menggunakan obat kuning. Kita lakukan dengan benar supaya tidak ada bakteri yang menyebabkan infeksi yang terlalu parah. Selanjutnya kita bisa menggunakan betadin atau obat merah. Betadin di sini bermanfaat untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Kita oleskan pada luka di tangan. Setelah itu kita bisa menyiapkan kain kasa agar lukanya itu tidak terkena lalat atau terkena kotoran sehingga lukanya bisa tetap bersih dan tidak menimbulkan infeksi. Kita putar terus. Jika kain yang kita gunakan itu kepanjangan, kita bisa gunting kain tersebut. Jangan lupa kita harus tetap mengontrol lukanya dan juga mengganti kainnya. Selanjutnya yang terakhir, kita pasangkan plester kepada kainnya supaya tidak copot dan
di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan alat P3K seadanya yang kita punya agar menghindari infeksi yang berkelanjutan. Semoga dengan adanya pengetahuan dan praktek yang saya lakukan tadi dapat bermanfaat untuk orang-orang dan adik-adik sekalian yang sekiranya ada terjadi sesuatu di jalanan atau dimanapun itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum